Suara pukulan kian menggema di dalam sebuah mobil mewah. Alden tidak henti-hentinya memukul setir kemudi, hanya untuk melampiaskan rasa kesal dan marah dalam dirinya. Kesal karena telah membuat kesalahan yang membuat dia harus kehilangan akilanya. Marah pada diri sendiri, karena terlalu bodoh menghadapi Fiona. Aku tidak ingin putus, Akila. Aku mencintaimu. Teriak Alden sekencang yang dia bisa. Puas memukul setir kemudi, pria itu melajukan mobilnya menuju perusahaan. Karena sejak tadi asistennya terus saja menelpon, hanya untuk menyuruhnya ke perusahaan. Sebelum turun dari mobil, Alden merapikan jas dan kemeja yang dia miliki, agar tidak terlalu kentara bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Sesakit apapun yang Alden rasakan, dia tidak boleh putus asa, sebab pria itu memiliki tanggung jawab yang besar. Perusahaan, benda satu-satunya yang ditinggalkan orang tuanya sejak dia berusia 25 tahun. Alden berjalan dengan angkuhnya memasuki perusahaan, mendaratkan tubuhnya di atas kursi kebesaran yang dia miliki. Langsung saja, Alden melepas jas, juga dasi yang melingkar di lehernya sejak tadi. Pikiran pria itu masih dipenuhi akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan pada kekasihnya. Hubungan yang terjalin selama bertahun-tahun harus hancur dengan kejadian satu malam. Sungguh, itu tidak adil bagi Alden sendiri. Tuan, para pimpinan ingin bertemu Tuan secara langsung untuk membicarakan proyek kerjasama yang akan kita keluar. Hendak Alden tanpa ingin mendengarkan ucapan asistennya. Bacalah berkas yang saya bawa, Tuan. Setelah itu saya akan keluar. Randy, asisten Alden tetap pada pendiriannya. Alden melirik Randy sekilas, kemudian mengambil berkas yang ada di atas meja, meneliti sebentar, hingga tatapannya kembali menukik pada Randy. Lalu apa yang mereka katakan? Karena rapat ditunda pagi tadi, Tuan harus datang ke perusahaan Tuan Juan. Alden menghela napas panjang mendengar penjelasan Randy. Tidak lama kemudian dia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Bagaimanapun, Alden tidak mungkin menghancurkan perusahaan hanya karena putus cinta seperti ini. Terlebih, usianya sudah menginjak 30 tahun. Bukan anak-anak lagi yang harus mengedepankan ego semata. Cari tahu di mana keberadaan Kila. Jika kau tidak mendapatkannya, cari orang-orang terdekat yang mungkin mengetahui keberadaan Kila. Perintah Alden. Baik, Tuan. Perselisihan dan perdebatan terus terjadi di dalam sebuah ruangan yang telah dihadiri oleh 3 pemimpin perusahaan. Sebagai yang lebih muda dan perusahaannya masih dalam kadar aman, Alden hanya diam saja memperhatikan perdebatan tersebut. Kami tidak bisa menerima proyek Tuan Juan begitu saja. Kalaupun saya ingin, perusahaan belum tentu. Ucap pimpinan yang akan diajak kerjasama oleh Joan dan Alden. Perusahaan keduanya saling berkaitan, yaitu perusahaan entertainment dan desainer. Sketsa yang diberikan oleh desainer Tuan Juan belum masuk kriteria pemasaran perusahaan kami. Berbeda dengan Tuan Alden, yang memang mempunyai koneksi yang kuat dalam dunia media sosial. Kecuali jika dalam waktu 1 bulan, Tuan Juan bisa memberikan sketsa lebih menarik lagi. Mungkin kami akan mempertimbangkan. Hela napas terdengar dari mulut Joan setelah pimpinan dari luar negeri meninggalkan ruangan. Alden langsung bangkit dari duduknya hendak menyelami tangan ayah dari wanita yang dia cintai. Sayangnya, uluran tangan Alden dilewati begitu saja oleh Joan. Kekompakan yang dulu pernah tercipta benar-benar telah hilang karena kesalahannya sendiri. Sebenarnya kamu di mana, Kila? Apa benar kamu tidak ingin memberiku kesempatan lagi? Lirik Alden mengusap frame foto ukuran 10R yang selalu berada di atas nakas. Frame itu berisi fotonya bersama Akila saat liburan 2 tahun yang lalu. Harusnya kamu mendengarkan semua penyesalan aku malam itu, Kila. Sungguh, tidak ada niatan dalam hatiku untuk mengkhianatimu. Aku tidak sebodoh itu, hingga harus selingkuh dengan sahabat kekasihku sendiri. Setitik air mata kembali membasahi pipi Alden. Pria itu sangat mencintai Akila, melebihi mencintai dirinya sendiri. Dan perpisahan dadakan ini sungguh menyiksa batin dan pikirannya. Alden melirik ponselnya yang berdering. Dia segera menjawab karena itu berasal dari Randy. Apa kau sudah menemukan Akila? Tanya Alden. Saya tidak bisa menemukan apapun tentang Nona Kila, Tuan. Semua teman-teman Nona Kila juga menolak untuk bicara. Jelas Randy. Berikan alamat dan kontaknya. Saya akan mencarinya sendiri. Perintah Alden kemudian memutuskan telepon begitu saja. Sekarang jam 1 dini hari, tapi matanya tak kunjung terpejam.
Setiap kali manik hasilnya terpejam, bayangan Akila menangis dan menatapnya penuh rasa jijik selalu terlintas begitu saja, membuat Alden selalu merasa bersalah. Alden melirik ponselnya yang kembali berdering, kali ini penelpon yang berbeda. Tidak ingin diganggu, dia menolak panggilan dari Fiona, hingga bila status muncul di benda pipi yang dia genggam. Setelah meniduriku, kau menghilang begitu saja, Al. Kau sungguh pria bejat yang pernah aku kenal. Harusnya kau menenangkan diriku, karena telah melelehkan bahkan mengambil kehormatanku. Itulah isi pesan yang dikirimkan Fiona untuk Alden, membuat pria itu semakin frustasi menghadapi dua perempuan dalam hidupnya. Satu wanita yang berhasil dia nodai, dan satu wanita yang sangat dia cintai. Tragisnya lagi, dua perempuan itu berteman baik. Aku ada di depan rumahmu. Aku tidak akan pergi sebelum kau menemuiku. Alden menghela napas panjang membaca pesan berikutnya dari Fiona. Pria itu berjalan menuju balkon untuk memastikan Fiona benar-benar ada di bawah. Benar saja, ada mobil terparkir di depan rumahnya, padahal tengah hujan lebat. Hati Alden yang memang lembut dan tidak tega pada orang lain, memutuskan untuk menemui Fiona. Setidaknya membujuk wanita itu agar segera pulang, karena sudah tengah malam. Dia membuka pintu lebar-lebar. Saat itu juga, Fiona langsung memeluk tubuh Alden. Jangan tinggalin aku, Al. Lirih Fiona. Susah payah Alden mendorong tubuh Fiona agar tidak memeluknya seperti itu. Sebab, orang yang berhak memeluknya hanya Akila saja. Maaf karena mengambil kehormatanmu begitu saja. Tapi aku tidak mengingat apapun malam itu, Vi. Dan tentang meninggalkan, bukankah kita memang tidak ada hubungan apa-apa? Tapi Al, kamu sudah mengambil sesuatu yang berharga dalam hidupku. Air mata Fiona terjatuh begitu saja membasahi pipinya. Aku tahu ini salah, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan selain memintamu untuk bersamaku. Bagaimana jika aku hamil? Tidak. Kamu tidak mungkin hamil hanya karena kejadian malam itu, Vi. Jadi jangan khawatirkan apapun. Aku mencintai Kila, dan tidak akan mengkhianatinya. Aku akan bunuh diri, Al. Ancam Fiona dengan mata memerah. Apa kau tidak waras, Vi? Kau ingin merebut kekasih sahabatmu sendiri. Bentak Alden karena tidak suka dengan ancaman Fiona. Sekarang pikirannya tidak jernih karena kepergian Akila. Tapi Fiona malah datang dan semakin menambah beban hidupnya. Tapi kau telah menodaiku, Al. Apa kau pantas dianggap pria jika seperti ini? Cukup, Fiona. Pergi sekarang juga sebelum kesabaranku habis. Hujan sudah reda. Kau tidak punya alasan lagi untuk tetap tinggal. Alden melangkahkan kakinya meninggalkan Fiona. Namun baru beberapa langkah, dia berhenti mendengar ucapan wanita itu. Kau tidak bisa mengabaikanku, Alden. Aku bisa saja menyebarkan foto saat kita sedang bercinta. Ancam Fiona. Setelah mengungkapkan itu, Fiona tersadar atas kekeliruannya. Karena dia mengatakan itu, bisa saja Alden akan curiga jika dia yang sengaja melakukan semua itu. Fiona memikirkan cara menjawab pertanyaannya yang mungkin akan Alden layangkan. Dia tidak mau Alden mencurigainya. Alden berjalan mendekati Fiona. Matanya menatap wanita itu dengan curiga. Apa maksud dari ucapan Fiona? Coba ulangi lagi perkataanmu tadi. Ucap Alden dengan penuh penekanan. Fiona menggigit bibir bawahnya. Dia tampak gugup. Alden memandanginya seperti ingin menelanjangi. Apakah pria itu akan curiga padanya? Pikir Fiona. Ulangi ucapanmu tadi. Ucap Alden dengan suara sedikit tinggi. Fiona terperanjat karena kaget. Selama mengenal pria itu, Fiona tidak pernah mendengar Alden berkata kasar maupun keras. Itulah yang membuat dia iri pada Akila. Akila seperti putri dalam dongeng, memiliki wajah cantik, kekasih kaya dan ganteng. Akila juga berasal dari keluarga yang mampu, orang tua yang sangat menyayangi dirinya. Berbanding terbalik dengan dirinya, yang hanya berasal dari keluarga kurang mampu. Wajah tidak secantik Akila, orang tua yang telah bercerai dan kekasih yang brengsek. Ucapanku yang mana? Fiona pura-pura tidak tahu apa yang dimaksud Alden. Fiona menundukkan kepalanya, tidak berani menatap wajah Alden. Wajah yang selalu tersenyum saat bersama dengan Akila itu tampak memerah menahan amarah. Tiada tampak keramahan yang biasa terpancar dari wajah pria itu. Fiona semakin takut saat Alden berjalan mendekatinya. Apa kamu yang sengaja menjebakku?
Tanya Alden. Pria itu mencengkeram tangan Fiona cukup keras. Hingga keluar suara ringisan dari mulut wanita itu. Fiona mencoba melepaskan cengkeraman tangan Alden. Namun kekuatan Alden jauh lebih darinya, sehingga dia hanya bisa pasrah. Fiona beranikan diri menatap wajah Alden. Wajah tampan yang membuat dia jatuh cinta hingga terlintas keinginan merebut Alden dari Akila, sahabatnya. Fiona merasa Tuhan tidak adil. Akila selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Berbeda dengan dirinya yang harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Kamu tidak bisa menuduh aku seperti itu. Kamu tidak ada bukti. Atau jangan-jangan kamu sengaja menuduhku, hanya untuk lari dari tanggung jawab. Apa yang akan orang katakan jika tahu seorang Alden telah menodai sahabat kekasihnya dan tidak mau bertanggung jawab? Ucap Fiona dengan suara sinis. Alden makin memperkuat cengkeraman tangannya mendengar ucapan dari Fiona. Wanita itu pintar sekali membelikan kata-kata seseorang, sehingga merasa dia yang menjadi korban. Apa kamu pikir aku bodoh? Bukankah kamu tadi yang berkata, jika kamu menyimpan foto-foto saat kita berhubungan, kenapa kamu dapat mengambil foto itu? Fiona terdiam sejenak. Tampaknya dia tidak boleh salah bicara lagi. Alden tidak bisa dipermainkan. Saat aku tersadar, aku langsung mengambil foto kita. Kamu ingin tahu kenapa aku melakukannya? Karena aku yakin kamu akan menolak bertanggung jawab. Ucap Fiona. Alden melepaskan cengkeraman tangannya, menatap Fiona dengan mata tajam. Dia menjadi curiga dengan Fiona. Kali ini aku memaafkanmu, karena aku tidak ada bukti atas keterlibatan kamu dalam kejadian ini. Seandainya aku tahu ada campur tangan kamu dalam kejadian ini, aku pastikan kamu akan mendapat balasan jauh lebih menyakitkan dari yang kamu bayangkan. Ucap Alden penuh emosi. Alden berjalan meninggalkan Fiona, tidak peduli lagi dengan wanita itu. Fiona pun segera meninggalkan rumah kediaman Alden. Tidak ingin pria itu mempertanyakan kejadian kemarin lagi. 2 minggu telah berlalu, tapi kabar di mana keberadaan kekasihnya belum juga Alden dapatkan. Ia telah bertanya dengan semua teman dekat Akila, tapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Akila. Alden merasa sangat putus asa. Dia juga telah menyewa detektif untuk mencari keberadaan kekasihnya itu. Tapi belum juga ada hasil. Alden juga telah berulang kali datang ke rumah Akila. Tapi tetap kedua orang tuanya tetap tutup mulut atas keberadaan kekasihnya Akila. Sejak kepergian Akila, Alden selalu mampir ke sebuah kafe setiap pulang kerja. Nongkrong di sana hingga malam menjelang. Dia tidak ingin pulang cepat, karena akan membuat dirinya semakin merindukan Akila. Setiap sudut kamarnya terpasang foto Akila dengan berbagai pose. Akila, kamu di mana sayang? Aku sangat merindukanmu. Itu adalah kesalahanku telah menyakitimu seperti itu, dan aku sangat menyesal. Maafkan aku sayang. Aku akan menunjukkan betapa aku peduli. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu dengan sengaja. Apapun yang aku lakukan kepadamu tidak sengaja. Tolong maafkan aku. Aku mencintaimu. Penyesalanku bukan saat kita berpisah, tapi di saat kamu menangis. Ucap Alden pada dirinya sendiri. Saat Alden sedang asyik menyantap hidangan yang dia pesan, seseorang datang menghampirinya. Pria itu menyentuh bau Alden membuatnya kaget. Kekasih Akila itu menoleh ke arah orang itu. Saat melihat wajahnya, Alden langsung berdiri. Gilang, apa kabar? Ucap Alden, memeluk teman satu kampusnya dulu. Setelah berbahasa-basi sebentar, Alden mempersilahkan Gilang duduk. Mereka telah lama tidak bertemu. Gilang salah satu teman yang cukup dekat dengan Akila. Aku kira saat ini kamu ada di Korea. Ucap Gilang. Alden mengerutkan dahinya mendengar ucapan Gilang. Karena pria itu berpikir jika dirinya ada di Korea. Memangnya kenapa kamu sampai berpikir jika aku ada di Korea? Tanya Alden. Ia merasa ingin tahu, kenapa Gilang, salah satu sahabatnya itu berpikir dia di Korea. Biasanya kamu selalu berdua, Akila. Dimanapun dan kapanpun. Ujar Gilang. Kamu bertemu Akila? Tanya Alden lemah. Dia berpikir tidak mungkin pria itu bertemu Akila. Iya, 2 hari lalu di Seoul. Namun dia seperti tergesa-gesa, hanya menyapa diriku seadanya. Setelah itu pergi, kalian bertengkar. Tanya Gilang lirih.
Alden menjawab dengan hanya menganggukkan kepalanya. Terbayang wajah Akila yang sedih dan menangis saat melihat dirinya sedang bercinta dengan sahabatnya sendiri. Alden dapat mengerti jika Akila marah dengannya. Namun Alden telah memutuskan akan merebut kembali hati kekasihnya itu. Bersambung.